Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila ruhi khususan ila hadrati Abi Hamid al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawir Umar al-Bantani radhiyallahu anhuma wa jami' masyayikhina muallimina qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada jamaah ngaji sore di Masjid Ar-Rabbaniyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari unsur dosen maupun mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, kita melanjutkan kajian kitab Maraqil Ubudiyah ala matni Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali yang disyarai atau dijelaskan oleh Mahaguru Ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, atau kita kenal dengan Mbah Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Banten. Pertemuan kemarin kita sampai pada adab berwudu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berwudu kita disunnahkan untuk bersiwak ya. Siwak dalam arti membersihkan mulut ya. Kalau ada beberapa orang yang menerapkan ajaran siwak itu dengan cara bersiwak menggunakan kayu arok namanya. Kalau biasanya orang pergi umrah atau pergi haji, kalau pulang mereka bawa oleh-oleh kayu yang sebesar jari begitu kan. Kemudian itu dibuat sikatan kan kalau mau sholat itu kan. Nah, kayu arok itu ya sikat gigi zaman dahulu ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang di zaman modern, kita tidak menggunakan kayu arok itu dan kita menggunakan sikat gigi ya tidak masalah, sama saja, itu sama-sama sunnahnya. Bukan karena kita pakai sikat gigi terus tidak sunnah ya, sama. Sunnahnya adalah kita membersihkan mulut dan gigi. Kalau dulu memang belum ada sikat gigi, jadi Rasul dan para sahabat menggunakan kayu itu untuk membersihkan mulut dan gigi. Wong sekarang sudah ada sikat gigi, sudah ada odol. Ya, kita pilih yang mana, mau pakai sikat gigi sunnah. Kalau mau masih memegang sunnah Nabi persis seperti Nabi zaman dulu ya monggo, tidak apa-apa, sama saja. Yang penting intinya kita sama-sama mengerjakan sunnah. Setelah bersiwak kemudian mengambil posisi untuk berwudu. Nah, kemudian tsumma ghsil yadaika salasan qabla an tudkhilahuma al-ina'a. Tsumma ghsil nuli baso sira yadaika ing tangan loro sira salasan kaping 3 kali qabla an tudkhilahuma, sebelum kamu memasukkan kedua tangan itu al-ina'a ing wadah. Jadi ini gambarannya adalah wudunya itu dikulah begitu ya. Jadi sebelum wudu, sebelum tangan kita masukkan ke dalam kulah untuk membasuh muka, itu tangan kita dibasuh dulu ya. Sunnah wijik itu loh, mijiki tangan. Itu sunnahnya mijiki tangan dulu ya. Tangannya diwijiki, kemudian summan wiraf al hadasi. Sumanwi nuli niyatosiro, berniat rof al hadasi, niat dengan menghilangkan hadas. Niat wudu yang diajarkan kepada kita oleh para ulama itu ya
nawaitu al-wudu al-rafil hadasi kan, untuk menghilangkan hadas. Nah itu redaksi yang sering digunakan. Kok misalnya tidak pakai niat itu bagaimana Pak? Boleh. Nah, ada pilihannya di sini. Suman wirof al hadasi awistibahatis sholati, atau niat agar diperbolehkan untuk sholat. Jadi misalnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati, nah itu boleh. Itu sama saja. Ya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasi, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas, boleh. Atau nawaitul wudu'a listibahatis sholati, saya berwudu agar diperbolehkan sholat, begitu. Sama saja. Cuman yang redaksi kedua, yang listibahatis sholati itu tidak diajarkan ke kita, atau jarang kita dengar. Walayam bagi lan ora sayukjo, ya ora sayukjo itu ya tidak afdol lah. Antuk zibani yataka, antuk ziba ing yento apa? Azaba itu artinya jomblo, ya. Azaba itu artinya menyendirikan, apa? Jomblo. Azaba itu jomblo. Nyuwijikno nek basa kitabe iku tak basano nyuwijikno ya ora paham. Antuk ziba ing yen to dhewekno niataka ing niat sira qabla ghuslil wajhi sadurunge basuh wajah. Fala yasihu mongko ora sah wuduuka apa wudu sira. Jadi kalau niat wudu itu jangan berniat dulu baru membasuh muka, ya. Itu maksudnya memisahkan niat dari membasuh muka. Ojo nawaitul wudu'a cangkeme muni tapi meneng wae apa. Nah, terus bagaimana caranya? Adalah dengan dibarengkan, ya, karena yang namanya niat itu fi'lu syai'i apa? Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu apa? Ngrentek apa bahasane? Mengatakan sesuatu dalam hati, atau mengatakan saya ingin melakukan sesuatu dalam hati, kemudian dibarengkan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu ya dibarengno karo pekerjaane. Misalkan niat wudu, berarti rukun pertama wudu adalah membasuh muka, berarti niatnya harus dibarengkan dengan membasuh muka. Nah, iki mulane rukune wudu iku kan rada repot, ya. Ya, rukune wudu kan yang pertama niat to, Mas. Yang kedua basuh muka. Padahal kan bareng to asline. Niat sih apa basuh muka sih? Tapi nek diurutno, kitab fikih kan mesti niat didhisikno. Nih rukune wudu yang pertama niat, yang kedua basuh wajah. Tapi aslinya bareng, ya. Aslinya itu bareng. Tapi kanggo gampangno terus dipisah ngono ae. Summa khud ghurfatan. Summa khud ghurfatan nuli njupuk sira ghurfatan ing seciduk, ya, secawuk livika kanggo cangkem sira. Nah, ini sebelum kita membasuh muka, sebelum niat, kita mengambil air untuk digunakan membersihkan mulut. Watumat midu lan kemu sapa sira biha kelawan banyu, atau ghurfatul ma salasan kelawan kaping 3. Kemu ping 3. Wabalik fi raddil ma'i ilal ghalsamati. Wabalik dan sampaikan, ya, tutukno fi raddil ma'i ing dalem apa iki, mlakune banyu ilal ghalsamati tumeka maring tenggorokan. Dadi sunahe kemu iku diupyuk-upyuk iku, ya. Diupyuk terus tekan gorokan. Sunahe kemu ancen ngono, aja mbok guyu. Iku sunahe kemu. Jadi fungsinya apa? Supaya air itu bisa sampai ke semua sela-sela
yang ada di dalam mulut gitu sampai tenggorokan ya. Ila antakuna shaiman, nah kecuali kamu sedang puasa ya. Kecuali kamu sedang puasa. Faturafiqa mongko gawe alus sira. Nek poso ya digas alus wae tipis-tipis. Aja langsung diupyuk-upyuk banter-banter ambek di kho ngono. Lah iku engko tekan kerasa seger-seger wayah kemu ya lumayan niku. Banyune mlebu lumayan. Rezeki tak terduga. Summa khud ghurfatan li anfika. Summa khud nuli atau kemudian ambillah ghurfatan ing sak cawuk ya. Ini sak ciduk, bukan ciduk dengan gayung itu bukan maksud, tapi dengan tangan itu. Li anfika kanggo irungmu. Wastansyik lan apa? Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Biha dengan air tersebut salasan 3 kali. Wastansir lan gebresno sira ma fil anfi ma ing sesuatu kotoran fil anfi yang ada di dalam mulut min rutubatin ya apa saja termasuk yang basah-basah yang ada di dalam hidung itu. Setelah kita berkumur kemudian kita disunnahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung ya, kemudian ngebresno sisi lho. Nah bar dilebokno terus disisikno iku. Banyu sing dilebokno ring gone bolongan irung iku disisikno, digebresno. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu keluar. Nek menawa nek jero ana watune, ana lemahe, ana corone, ana tikuse iku ben metu kabeh. Karena di istinsyak ya, dibersihkan dengan air. Summa khud ghurfatan liwajhika. Nah setelah itu kita kemudian membasuh muka, mengambil air. Khud ghurfatan, ambillah seciduk air liwajhika untuk membasuh mukamu. Fagsil, maka kemudian basuhlah biha dengan air tadi. Mim mubtada'i tasdihil jabhati, dari permulaan permulaan bathuk ya. Permulaan bathuk yang tampak lebar itu. Jenenge dahi ya, permulaan dahi yang tampak lebar itu. Ila muntahama yakbalu minadz-dzaqni. Ila muntahama, sampai dengan pol-polane atau ya, sampai pol-polane anggota wajah yakbalu kang ngadep minadz-dzaqni saking janggut ya. Jadi sing wajib dibasuh nek nggone wudu ya, muka yang wajib dibasuh ketika wudu itu mulai dahi sampai dengan janggut. Nah, jadi mulai dari atas itu adalah batasnya adalah dahi, nah, bawahnya adalah sampai dengan janggut. Fituli ing dalem dawane, wa minal uzuni ilal uzuni, lan mulai teka nggone kuping ilal uzuni tumeka maring kuping fil ardi ing dalem ambane. Nah, lebarnya ya, panjangnya itu atau tingginya itu mulai dahi sampai janggut, sementara lebarnya itu dari telinga kiri ke telinga kanan. Wa ausil lan numekakno sira ya. Almaa ing banyu ila maudhi'it tahdhifi, maring panggonane mbuwak rambut. Nah, maudhi'ut tahdhif. Nah, iki ana istilah nek nggone fikih, ana istilah maudhi'ut tahdhif. Wa huwa utawi maudhi'ut tahdhif ma ya'tadun nisaa. Ma ya'tadun nisa'u. Ma iku anggota wajah, bagian wajah ya'tadu kang
lumrah an-nisa sapa wong wedok tanhiyatas syari ing buak rambut anhu saking bagian muka iku mau. Jadi termasuk bagian dari wajah adalah ini sak dhuwure telinga ya sing metu rambute iki. Nah, jadi telinga ini ya pendel telinga ini bagian dari wajah, sehingga rambut yang tumbuh di sini ini, nah hati-hati iki lho, iki sak dhuwure hati-hati iki jenenge maudhi'ut tahdzif. Nah, ini bagian dari wajah yang ketika kamu wudu membasuh muka harus terkena air. Nah, ini wa huwa utawi maudhi'ut tahdzif. Nah, ma baina ra'sil udhuni, ma yaiku bagian muka, baina ra'sil udhuni antarane pokoke telinga, pokoke kuping ila zawiyatil jabini tumeka maring pinggire bathuk ya. Ani ma yaqau minhu fi jabhatil wajhi, yaiku rambut sing ana nek nggone sebagiane bathuk iki. Nah, iki nek wong wedok kan dadine rambut iki kan dawa. Nah, terkadang wong wedok iku terkadang reng basuh muka itu rambut, bagian dari rambut yang panjang itu terkadang tidak terkena air. Nah, itu kalau begitu dikhawatirkan tidak sah wudunya, terutama sing gondrong-gondrong barang itu ya. Nah, ini ya maudhi'ut tahdzif ini yang di atas kuping ini adalah bagian dari wajah, sehingga harus terkena air ketika membasuh muka. Nah, sing rambutnya gondrong, cewek-cewek itu diperhatikan kalau berwudu, itu juga harus dibasuh. Wa ausilil ma'a lan numekakno sira alma ing banyu ya. Alirkan air itu ila manabitis syu'uri tumeka marang atau sampai pada tempat tumbuhnya rambut al-arba'ati yang 4. Ini termasuk bagian wajah adalah tempat tumbuhnya rambut ya. Yang pertama atau al-hajibaini alis loro. Nah, dua alis itu juga termasuk bagian muka yang kalau wudu itu harus dibasuh. Kok misalnya ono wong itu alisnya saking alisnya tebal ya harus dibasuh sampai airnya itu sampai dengan kulitnya. Airnya itu mengalir sampai dengan kulitnya. Wasyaribaini brengos loro iku kiwa tengen maksudnya, ora terus brengose iku loro dhuwur ngisor iku ora maksudnya. Aja ngeres pikiranmu. Wasyaribaini brengos loro iku maksudnya brengos tengen, brengos kiwa tengen. Wal ahdabi lan idep. Nah, apa iki lah jenenge? Ya idep iku lho. Rambut yang tumbuh di kelopak mata itu. Wal idzaroini lan ati-ati loro, ati-ati kiwa tengen. Wa huma utawi ati-ati utawa idzar ma yuwaziani, yaiku rambut yuwaziani kang urut al udzunaini ing kuping loro. Rambut yang tumbuh sejajar dengan dua telinga. Ya, hati-hati itu bagian dari muka. Wayajibu dan wajib isolul ma'i ya, mengalirkan air ila manabitis sya'ari sampai dengan tempat tumbuhnya rambut minal lihyati dari jenggot. Nah, ya termasuk bagian dari muka itu adalah jenggot ya. Jenggot al-khafifati yang tipis. Jadi jenggot yang tipis ketika berwudu kaya Pak Im kaya aku ngene iki, itu kalau wudu cukup dibasuh saja. Dibasuh dengan air. Ya asumsinya ya air itu sudah sampai ke kulit begitu tanpa harus digosok-gosok ya. Air sudah mengalir ke kulit.
Dunal kathifati, bukan jenggot yang tebal. Nah, kalau jenggot yang tebal maka harus di bahasa fikih disela-selani. Nek wudu iku nek mbasuh muka kudune dibasahi sendiri. Jenggot ini dibasahi sendiri. Nah, dialirkan air dengan tangan. Ya. Diusap-usap, digosok-gosok. Maksudnya apa? Biar air itu sampai ke kulit, karena apa? Kalau hanya membasuh muka saja, aliran air tidak sampai ke kulit karena jenggotnya tebal. Wala tatruk, ini wala tatruk, dan jangan kamu tinggalkan takhlilal lihyati, ini apa, menggosok, apa nyela-nyelani. Bahasa Indonesiane apa? Bahasa Indonesia kok nyen angel kok, penak basa Jawa jan. Takhlilal lihyati, ing nyela-nyelani jenggot al kasifati kang tebel, kang kandel. Dadi nek jenggote kandel iku disela-selani karo driji, ngene, dienek-enekno. Iki nek jenggote kandel. Sumaksil yadaka, setelah kita membasuh muka dengan sempurna, sumaksil yadaka, maka basuhlah tanganmu al yumna, yang kanan, sumal yusra, kemudian yang kiri, ma'al mirfaqaini, beserta atau sampai pada dua siku. Nah, wajib membasuh kedua tangan itu, ya, itu sampai kedua siku, ya, itu wajibnya. Batas minimal ketika kita wudu membasuh kedua tangan, ya, batasnya adalah dari ujung jari sampai dengan kedua siku. Tetapi kalau ingin menambah, ya, maka bisa kita tambahkan ila ansofil adudaini, sampai dengan apa, sebagian lengan, sampai ngene iki. Nah, kenapa Imam Ghazali itu menganjurkan ditambah? Nah, karena ada sebuah hadis begini. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Itu kata Nabi. Besok di hari kiamat, umatku itu nanti ketika dipanggil oleh Allah di hari kiamat, yud'auna ghurran muhajjalin. Mereka itu dipanggil dalam keadaan ghurran. Ghurran itu wajahnya bersinar, ya. Wajahnya berkilau. Nah, cara saiki wajahnya glowing. Nek dina kiamat lho temenan. Iki hadis kok. Aja mbok guyu. Wajahnya glowing ketika nanti dipanggil dari kiamat, ya, kemudian muhajjalin. Tubuhnya juga bersinar. Kenapa kok bersinar? Min asaril wudu'i, sebab karena wudu. Jadi salah satu ciri umat Muhammad besok di hari kiamat, ya, kata Nabi, itu wajahnya dan tubuhnya itu tampak bersinar, tampak glowing, karena dulu membiasakan wudu, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al, ya, maka barang siapa yang ingin melebihkan dalam berwudu, maka silahkan, gitu. Makanya di sini Imam Ghazali menganjurkan nek wudu aja dipas batase, ya. Wudu basuh tangan ya aja tok sikut tok ditambahi. Nah, engko ben melu dadi glowing. Jadi anggota tubuh yang terkena air wudu itu nanti di akhirat akan menjadi bersinar, ya, menjadi glowing, begitu. Nah, fa innal hilyata, karena sesungguhnya perhiasan fil jannati, nanti di surga. Ini alasan yang lain, ya. Tablughu mawadhi al wudu'i, itu sampai mawadhi al wudu'i, kepada tempat-tempat wudu, anggota tubuh yang terkena wudu. Jadi nanti di surga, kalau nanti di akhirat dipanggil, umat Muhammad dipanggil dalam keadaan glowing wajahnya, glowing anggota tubuhnya, nanti di surga anggota tubuh yang terkena air wudu itu dipakaikan perhiasan. Nah, ini kata Al-Ghazali begitu, dipakaikan perhiasan.
Tsumastau'ib. Tsumastau'ib. Nah, ini setelah membasuh kedua tangan, maka kemudian rukun selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Nah, definisi kepala dalam wudu, dalam fikih itu bukan kepala ini, gemblondong itu ora, ya, bukan itu. Yang dimaksud kepala dalam fikih itu ya mulai ini tempat tumbuhnya rambut ya di bagian depan sampai dengan bagian belakang. Tonggone iki, tonggone gulu. Apa wong Jawa ngarani jithok. Tonggone jithok, tempat tumbuhnya rambut yang ada di belakang itu. Ya, itu yang namanya kepala ya. Tsumastau'ib, setelah kamu membasuh tangan dengan melebihkan ya, dengan menyempurnakan sampai dengan lengan, maka ratakanlah ya. Tsumastau'ib, kemudian ratakanlah roksaka, kepala kamu, bil mashi, dengan mengusap. Nah ini, jadi kalau kewajiban dalam berwudu itu hanya mengusap bagian kepala ya, sebagian kepala sudah cukup. Biasanya angger ini kan sing kamu usap itu kan nggon bathuk iki sak dhuwure bathuk, maka sunnahnya atau afdolnya itu mengusap seluruh kepala ya, mengusap seluruh kepala. Bi antubillah, caranya bagaimana? Bi antubillah, caranya adalah dengan membasahi yadaika, kedua tangan kamu, watul siko, kemudian apa, menggatokkan ya, gatokno ya, gatokno ru'usa asobi yadika, apa, pucuke driji-driji tangan, al-yumna sing tengen, bil yusra kelawan sing kiwa, wa tad'uhuma lan ndokok sapa sira ing driji ku mau ala muqaddimatir rasi, ing atase kawitane sirah ya. Wa tumirra lan nglakokake sapa sira huma ing tangan loro ilal qafa maring jithok. Dadi ngene carane. Iki carane ngusap sekabehane sirah. Jadi driji iki digathukno, iki dibasuh banyu. Tangan lorone dibasuh banyu terus digathukno ngene. Nah, didokokno nggone kawitane sirah iki terus dilakokno ngene. Watu mirro ya, dilakokno ngene sampai nang nggone mburi to nggone jithok terus dibalikno mengarep. Nah, iki sepisan, hitungannya sepisan. Nah, jadi tangan lorone iki, drijine iki, 5 iki didokoki banyu, dibasuh dengan air, kemudian kedua tangan ini digandengkan begini, nah, ditaruh atau diletakkan di bagian kepala yang depan, kemudian dijalankan sampai dengan belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Nah, itu cara mengusap semua kepala atau seluruh bagian kepala. Nah, fahadhihi summa taruddahuma. Kalau sudah sampai belakang, summa taruddahuma, kemudian dikembalikan lagi ilal muqaddimati, ke depan. Fahadhihi marratun. Nah, ini hitungannya baru sekali ya. Jadi dari depan ke belakang ke depan itu hitungannya sekali. Nah, sunnahnya 3 kali. Taf'alu fahadhihi, mongko utawi iki marratun iku sepisan, taf'alu kang nglakoni sapa sira zalika ing mengkono-mengkono ngusap sekabehane sirah salah samarratin kelawan kaping 3. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i, dan begitu juga ketika membasuh atau mengusap anggota wudu yang lain gitu. Nah, setelah mengusap kepala, kemudian summamsah udhunaika, kemudian usaplah kedua telinga kamu, zahirahuma, diusap bagian luarnya, wa batinahuma, dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya bukan air yang kita gunakan untuk usap kepala tadi ya, tapi kita mengambil air baru, kemudian kita buat mengusap kedua telinga. Wa adkhil
musabbihataika wa adkhil musabbihataika, dan masukkanlah musabbihataika, jari penunjuk kamu, jari telunjuk ini, fi somakhoi udunaika, di bagian dalam, di bagian dalam telingamu, wamsah dhahira udunaika, dan usaplah bagian luar kupingmu, bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam jari atau ibu jari kamu. Nah, nek iki sih wis lumrah ya. Jadi ngusap kuping iku yang ngene prakteke. Nah, ini wis lumrah iki. Jadi jari telunjuk itu masuk ke dalam bagian telinga, jari ibu jari itu di bagian luar telinga. Nah, kayaknya sudah ada tanda-tanda kehidupan itu ya. Sudah ada tanda-tanda kehidupan, jadi ini sudah waktunya berbuka puasa. Sampai di sini dulu kajian kita lanjutkan lain waktu. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sampai di sini kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.